Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi bersama Ibu masih dengan Bangun Ruang Sisi Datar. Sekarang part 2-nya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, yuk kita pelajari dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur balok dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menghitung luas permukaan balok. Yang ketiga, siswa dapat menghitung volume balok. Jadi hari ini kita akan mempelajari balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita perhatikan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Ada apa aja ya? Ternyata ada akuarium yang berbentuk balok. Kemudian ada tempat tisu juga. Selanjutnya ada kulkas. Dan ternyata ada lemari baju juga yang berbentuk balok. Nah, sekarang yuk kita mengenal unsur-unsur dari balok. Yang pertama ada yang namanya titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan dari dua garis atau lebih yang membentuk sudut. Mari kita hitung ada berapa ya titik sudut dalam balok. Nah, ternyata dalam balok ini kita memiliki 8 titik sudut, yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya ada yang disebut dengan rusuk. Rusuk adalah garis tepi balok, yaitu pertemuan antara dua sisi. Yuk kita hitung ada berapa sih rusuk dalam balok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata jumlah rusuk pada balok ada 12 rusuk. Selanjutnya ada yang disebut dengan sisi. Sisi adalah bidang datar penyusun permukaan balok. Jika balok dibuka, bentuknya akan seperti ini. Perhatikan ya siswa-siswi hebat. Nah, ternyata balok jika dibuka akan memiliki 6 sisi. Nah, unsur balok selanjutnya ada yang disebut dengan diagonal ruang, di mana diagonal ruang ini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut berseberangan dalam ruang. Nah, siswa-siswi hebat bisa melihat diagonal ruang ini seperti gambar yang tertera pada layar. Yuk kita simak bersama. Ada apa saja ya diagonal ruang pada balok? Nah, balok ternyata memiliki 4 diagonal ruang, yaitu dari A ke G, H ke B, C ke E, dan D ke F. Perhatikan ya siswa-siswi hebat. Unsur balok yang selanjutnya ada yang disebut dengan bidang diagonal, di mana bidang diagonal adalah bidang datar di dalam balok yang terbentuk dari dua rusuk yang tidak sebidang, tapi sejajar. Nah, siswa-siswi hebat bisa melihat bidang diagonal pada balok seperti gambar yang tertera pada layar. Perhatikan ya siswa-siswi hebat. Ternyata balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ada bidang ADFG, kemudian bidang EHBC, kemudian bidang AHGB, kemudian bidang EDFC, selanjutnya ada bidang ACGE, dan terakhir ada bidang HDFB. Unsur yang terakhir pada balok ada yang disebut dengan diagonal sisi, di mana diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut berseberangan dalam satu bidang sisi. Nah, ternyata balok memiliki 12 diagonal sisi, yaitu diagonal sisi DB, HF, AC, EG, AF, DG, EB, HC, AH, BG, ED, dan FC, 12 diagonal sisi pada balok. Nah, gimana siswa-siswi hebat? Sampai sini apakah sudah paham atau masih ada yang bingung? Kalau bingung boleh tanyakan di kolom komentar ya.
Oke, sekarang ibu mau bertanya, jika ibu memiliki kotak tisu yang akan ibu jadikan sebagai hadiah, kemudian ibu akan membungkus kotak tisu ini dengan kertas kado. Kira-kira berapa banyak kertas kado yang dibutuhkan ya? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab soal itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu luas dari kotak tisunya. Kotak tisu di sini berbentuk balok. Jadi kita cari luas permukaan balok. Luas permukaan balok ini kan jumlah seluruh luas ke-6 sisi balok. Karena balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, maka kita tinggal menjumlahkan luas masing-masing sisi yang berpasangan. Jadi luas permukaan balok adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Dimana diketahui P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi dari masing-masing persegi panjang yang membentuk balok tersebut. Nah, jangan lupa dicatat dan diingat ya luas permukaan balok ini. Nah, sekarang jika ibu memiliki sebuah akuarium yang akan ibu isi penuh dengan air, kira-kira berapa banyaknya air yang bisa masuk ke dalam akuarium ini ya? Ada yang tahu? Bagaimana ya? Nah, untuk menjawab itu, kita harus tahu dulu volume dari akuarium yang berbentuk balok ini. Jadi, volume balok merupakan ukuran ruang yang dapat ditempati atau diisi di dalam balok. Untuk menghitung volumenya, kita mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi dari baloknya. Jadi, volume balok dapat dirumuskan dengan P kali L kali T, dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, selanjutnya, yuk coba kita berlatih. Misalnya, ada sebuah balok berukuran panjang 5 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 2 cm. Hitunglah luas permukaannya. Pakai cara apa ya? Tentu saja menggunakan rumus luas permukaan balok dengan cara yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, selanjutnya kita masukkan saja panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 2. Nah, jadi didapat luas permukaan baloknya adalah 62 cm persegi. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu ada sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm. Hitung volumenya. Pakai rumus apa ya? Tentu saja menggunakan rumus volume baloknya. Volume balok itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya adalah 6 cm, lebarnya adalah 4 cm, dan tingginya 3 cm. Maka 6 kali 4 kali 3 sama dengan 72 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 72 cm kubik. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita mengenai balok pada hari ini. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan untuk memperkuat pengetahuan kita hari ini, yuk kita berlatih lagi. Ibu sudah mempersiapkan 2 soal. Kalian bisa menjawabnya lewat kolom komentar ya. Semangat siswa-siswi hebat, Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tonton part 3 dan 4-nya ya. Bye-bye.